Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilal Haidar Alimin dengan Mas 11 2021 2485. Di sini saya akan menjelaskan tentang latihan event handling ya pada bahasa pemrograman Java mata kuliah PBO. Baik, di sini saya mulai dengan aplikasi konversi suhu. Aplikasi konversi suhu ini adalah aplikasi di mana mengubah suhu Celcius menjadi Fahrenheit. Tadinya itu Fahrenheit, namun saya tambahkan dengan Kelvin di sini. Saya memakai text field, label, dan button ya. Nah, untuk codingannya sendiri di sini saya menambahkan codingannya pada button convert. Nah, pada button convert ini ada dua variabel yaitu Fahrenheit dan Kelvin ya, di mana Fahrenheit ini akan mengambil nilai inputan ya yang diinputkan dari user pada field ya, pada field ini akan diambil nilainya lalu akan dikalikan dengan formula atau rumus konversi atau pengubahan dari Celcius ke Fahrenheit, yakni suhu akan dikali dengan 1,8 lalu akan ditambahkan dengan 32. Nah, nanti hasilnya akan ditampilkan pada label ya, pada label 2 suhu Fahrenheit akan ditampilkan dan disertai dengan kata Fahrenheit. Begitu pula dengan Kelvin, akan mengambil nilai dari field tadi, lalu akan ditambahkan dengan 273 ya, 0,15. Seharusnya 273 aja tidak apa-apa, sudah cukup, sudah. Itu yang biasa ya, tapi karena saya mengikuti yang di Google, makanya ada 1,15-nya seperti itu. Lalu sama seperti yang Fahrenheit, dia akan ditampilkan di label yang satu, yaitu di yang Kelvin. Saya jalankan. Ya, misalkan 24 ya, akan menghasilkan sekian 75,2 Fahrenheit, 297,15 Kelvin. Lalu misalkan 28 convert 82,4 Fahrenheit, 301,15 exit, maka dia akan exit ya. Untuk exit sendiri ada algoritma itu system.exit untuk keluar dari aplikasi ya. Untuk yang selanjutnya adalah jumlah dua angka. Hilang ini ya, maaf, kata-katanya hilang. Ya, maaf ya. Ini adalah jumlah dua angka. Di sini saya memakai field 3 ya untuk menginputkan, ini dua untuk menginputkan mendapatkan input dari user, dan satu ini untuk menghasilkan hasilnya, untuk menampilkan hasilnya. Nah, saya ke sini ya, tambah ya ini. Untuk button tambah sendiri sama seperti yang konversi suhu, saya menempatkan dua variabel, namun ini integer karena pertambahan ya. Karena pertambahan saya memakai integer. Nah, angka di sini, angka 1, variabel angka 1 akan mendapatkan nilai dari field ya, field 1 atau ini ya, angka pertama. Dia akan mendapatkan nilai dari ini. Angka kedua pun demikian, lalu ada variabel hasil. Angka 2 akan mengambil field dari yang di sini ya, yang kedua. Yang hasil adalah hasil dari penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Lalu hasil tersebut akan ditampilkan pada text field 1 ya, di mana text field 1 ini ada di hasil jumlah. Nah, yang tadinya adalah integer akan dikonversi ke string. Nah, seperti itu. Nah, saya jelaskan yang hapus. Nah, untuk hapus sendiri semua fieldnya akan disetting pada kosong ya, saya menyebutnya ini kosong seperti ini ya. Lalu untuk text field 2 .request focus. Nah, jika kita pencet fokus, maka kedip-kedipnya ini atau kursornya ini akan langsung ke field yang pertama ini atau angka yang pertama ini. Saya jalankan.
Oh kayak gini ya. Saya hapus. Exit, akan tutup exit ya. Nah ini ya. Misalkan 12 dan 3 saya tambahkan, maka akan menjadi 15. Ya saya hapus. Nah, akan kosong semua. Lalu ketik-ketiknya ini ada di angka pertama. Kita exit, maka akan exit. Algoritmanya sama ya. Nah, untuk operasi dua angka sendiri saya memakai field, 3 field ya di sini, 3 field untuk mendapatkan inputan dari user pada angka 1 dan angka 2, lalu ada button tambah, kurang, bagi, kali, dan exit ya. Nah, saya akan menjelaskan yang buttonnya terlebih dahulu. Nah, untuk button tambah sendiri di sini sama seperti yang jumlah dua angka tadi ya. Mengambil nilai dari field angka 1 ya, field angka 1 yang ini untuk diletakkan pada variabel angka 1 ya, akan dikonversi ke double, dari string ke double. Akan dikonversi ke angka 1, yang angka 2 pun demikian. Field angka 2 akan diambil nilainya lalu dimasukkan ke angka 2. Nah, untuk pertambahan sendiri maka dia akan ditampilkan di text field ketiga. Text field ketiga itu adalah text field yang hasil ini. Ya, yang hasil ini double to string. Nah, ini konversi dari double ke stringnya yang akan menampilkan penjumlahan dari angka 1 dan angka 2. Nah, untuk yang pengurangan sama persis. Pengurangan sama persis, bedanya cuma ini ya, operator aritmetikanya. Perkalian, pembagian juga sama. Ini yang pembagian sama persis ya. Bedanya cuma di aritmetikanya saja. Nah, lalu di sini ada penambahan yaitu keytab ya. Di mana algoritma ini adalah untuk jika user menginputkan huruf atau string, maka akan menampilkan sebuah error karena ini adalah operasi dua angka, kalkulator lah ya kasarannya, sehingga tidak boleh menginputkan selain numerik seperti itu. Maka jika dia menginputkan numerik ya ini ya, jika dia menginputkan yang numerik, maka akan menampilkan sebuah message atau kotak dialog yaitu error, tolong masukkan angka. Ya, seperti itu. Baik, saya jalankan. Sama ya, yang keytab ini ada di sini juga, ada di sini juga. Misalkan saya tekan F. Nah, error, tolong masukkan angka. Seperti itu. Misalnya saya pilih 20. Angka 2 adalah 5. Kita tambahkan akan menghasilkan 25, kurang, bagi, kali, lalu exit. Baik, seperti itu untuk operasi dua angka. Selanjutnya adalah perhitungan hari. Nah, untuk perhitungan hari di sini saya memakai field dan combo box, di mana combo box ini ada nilainya yaitu Januari sampai Desember. Oke, kita close. Januari sampai Desember. Di sini saya juga memakai tag keytab juga ya. Oke, press. Maaf, keytab. Mana ya keytabnya? Oh ini. Oh di sini itu saya memakai jika tahun tidak boleh kosong seperti itu. Tahunnya tidak boleh kosong. Mohon maaf sebentar. Saya lanjutkan. Mohon maaf ternyata ada yang kurang ya, ini ya tetap ya di tahunnya. Mohon maaf, saya jalankan dulu. Oh ya, masih bisa. Sini tab di sini. Oke. Ya, ini ya. Di sini saya menambahkan apabila mana tadi? Kan ini. Nah, ini. Oh, button. Di sini saya menambahkan jika
Inputan dari user itu adalah string. Sama seperti yang tadi, tahun itu adalah numerik ya, seperti itu. Sama, algoritmanya sama. Lalu untuk Januari ini saya memakai bulan ini saya memakai combo box. Nah, ini jumlah hari saya memakai label ya, dimana nanti hasilnya akan ditampilkan di sini. Saya akan ke hitung ya, hitung. Nah, ini ada sebuah kondisi dimana kalau isian tahunnya itu kosong, maka dia akan menampilkan error, so message error. Error kolom tahun kosong akan menampilkan J-Octane option pane dengan tipe warning message ya. Nah, kalau tidak kosong dia akan ke sini, dia akan lari ke sini. Nah, ada integer tahun untuk mengambil tahun ya, mengambil nilai dari field ini. Lalu akan dimasukkan ke tahun. Nah, jika combo box-nya atau user memilih di combo box-nya adalah Februari, maka akan terjadi seperti ini. Jika tahun modulo tahun 4 sama dengan 0 dan tahun di modulo 100 sama dengan 0 atau tahun di modulo 400 sama dengan 0, ini adalah algoritma untuk mendapatkan tahun kabisat. Maka jumlah harinya adalah 29. Jika tidak adalah 28. Nah, jika tidak memilih Februari, namun dia memilih April, Juni, September, ataupun November, maka jumlah harinya adalah 30. Nah, selain itu, jumlah harinya adalah 31. Nah, dia akan menampilkan pada J-label 3, ya, dia akan menampilkan pada sini. Nah, jumlah hari bulan pada bulan apa ya user memilihnya nanti, lalu tahun-tahun apa yang diinputkan. Nah, jumlah harinya itu berapa, seperti itu. Untuk simpan sendiri ada try catch, di mana ini untuk membuat try catch ini untuk mendapatkan eksepsi ya, kalau ada sebuah eksepsi. Lalu ada buffer writer out, ini untuk membuat sebuah file baru ya, file writer nih, new file writer jumlah hari dengan nama jumlah hari.txt. Nah, nanti hasil jumlah hari bulan apa, tahun berapa, dan jumlah harinya adalah berapa akan disimpan pada jumlah hari.txt. Jika berhasil, dia akan menampilkan berhasil menyimpan. Jika tidak, dia akan menampilkan error. Ya. Oh, satu lagi, hapus. Nah, untuk hapus, tambahkan untuk fokus ya. Cx1.request fokus. Baik. Untuk hapus, untuk field 1 ya, untuk di tahun tadi akan disetting 0 atau default ya, saya menyebutnya, atau kosong. Lalu yang di label 3 jumlah hari ya sama seperti defaultnya adalah jumlah hari. Combo box akan disetting ke Januari lagi dan fokusnya akan ke tahun. Saya jalankan. Misalkan saya ini masih kosong ya, misalkan saya kosong. Error, kolom tahun tidak boleh kosong ya. Lalu misalkan saya string F, error, tolong masukkan angka. Oke. 2003 adalah bukan kabisat Februari ya, misalkan ya. Hitung 2003 ada 28. Kalau 2004 29. Simpan, berhasil menyimpan, hapus. Nah, kursornya akan ke tahun. Kita exit. Nah, space penyimpanannya akan di projectnya ya. Nama project saya ada belajar Java, di sini belajar Java. Lalu di sini jumlah hari. Saya refresh, bentar. Belajar Java, jumlah hari. Ya, jumlah hari bulan Februari tahun 2004 adalah 29. Nah, seperti itu. Lanjut untuk login form. Untuk login form sendiri desainnya adalah seperti ini ya. Saya memakai di sini adalah menu bar dan menu item 1, 2, 3.
Lalu untuk ini saya memakai text field dua, ini text field bukan, ini text field dan ini password field. Lalu ada button login di sini. Saya ke login dulu. Nah ini. Nah, ada sebuah kondisi jika ID user atau field yang di sini itu adalah admin dan passwordnya adalah admin juga, maka perhitungan hari set visible. Maksudnya adalah jika isian di kedua ini adalah admin, jika kita klik login, maka dia akan ke perhitungan hari sini. Nah, dia akan membuka aplikasi perhitungan hari seperti itu. Tapi kalau tidak, dia akan menampilkan password Anda salah. Akan disetting ke kosong semua. Lalu fokusnya atau kursornya akan ke ID user. Nah, ini adalah jika kita klik exit. Di sini kan ada exit. Nah, ini ada exit ya. Kalau kita klik exit, maka dia akan menampilkan option pane show confirm dialog. Nah, dia akan menampilkan kotak yang di dalamnya itu ada yes or no-nya. Ya, yes or no option ya. Option pane yes or no option. Tipenya beneran mau keluar ya. Konfirmasi keluar aplikasi. Nah, jika iya maka dia akan exit. Seperti itu. Sudah saya jalankan. Misalkan saya hilang. Tapi di sini itu admin. Maka salah. Nah, admin. Terus admin. Kita login. Nah, dia akan langsung ke perhitungan hari. Saya jalankan lagi. Ke file, kita exit ya langsung ya. Exit. Konfirmasi keluar, beneran mau keluar. Kalau kita no, dia tidak akan keluar. Tapi kalau kita yes, dia akan keluar. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya adalah nilai mahasiswa. Ya, yang nilai mahasiswa di sini ada banyak ya. Ada text field 4, label 4 untuk menampilkan hasilnya ya. Nanti akan muncul nama di sini, rata-rata di sini, grade-nya di sini A B C D E mungkin. Hasil di sini. Ya. Hasil di sini. Hasil ada lulus atau tidak lulus. Nah, kita ke hitung. Nah, dihitung. Nah, ini jika text field 1 get text is empty. Maksudnya ini text field ini jika kosong, maka dia akan menampilkan error, warning message. Nah, yang selanjutnya adalah jika tidak kosong, dia akan lari ke sini. Nilai UTS double versus double, dia akan mengkonversi dari string ke nilai UTS. Dia akan mendapatkan nilai UTS pada kolom ini. Sama seperti bawahnya ya. Nilai tugas, nilai UAS, nilai tugas akan di sini kolom TM tugas mandiri ya. Lalu ini UAS, dia akan ke sini. Lalu ada double rata nilai. Nah, ini untuk mencari rata-rata ya. Jika nilai tugas plus nilai UTS plus nilai UAS dibagi 3, maka akan mendapatkan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini akan memasuki kondisi-kondisi tertentu. Nah, jika rata-ratanya itu lebih dari sama dengan 90, maka dia akan mendapatkan nilai A untuk grade-nya dan akan dinyatakan lulus. Lalu nama akan ditampilkan dan nilai rata-ratanya juga akan ditampilkan. Kalau 80 sama dengan dan lebih dari akan mendapatkan B dan lulus. 70 C dan lulus. Kalau selain itu semua D dan tidak lulus. Nah, ini untuk button hapus ya. Untuk hapus, labelnya akan disetting ke default. Nama, rata-rata, grade hasil. Defaultnya ya. Lalu untuk fieldnya akan kosong semua. Saya akan tambahi yang fokus. Text field 1. Text field 1 .request focus. Nah, seperti ini. Maka dia kursornya akan ke nama lengkap ini. Nah, lalu ini untuk jika
keluar. Ini adalah di sini ya. Nah, ini untuk tombol exitnya. Untuk button exitnya, jika ingin keluar sama seperti tadi, sama persis. Jika ada J Often Pain dengan tipe yes or no, ya. Jika pilih yes akan keluar, no ya tidak. Lalu untuk simpan sama persis seperti yang tadi ya, yang perhitungan hari. Pembuatan file dengan nama hitung nilai.txt, tipenya .txt, lalu string hasil ini untuk penampungan nilainya ya. Nama, rata-rata, terus grade, lalu hasil. Lalu dia akan disimpan pada file. Jika berhasil akan menampilkan berhasil menyimpan, ada show message-nya. Jika tidak dia akan menampilkan error dan errornya itu apa. Seperti itu. Lalu ada keytab-nya. Nah, di keytab-nya itu ada 3. Di 3 ini maksudnya adalah di sini. Tes, TM, UAS. Keytab-nya ini adalah jika tidak numerik, sama persis seperti yang tadi, sama persis. Jika tidak numerik. Jika kita menginputkan saya charging dulu. Jika menginputkan string atau huruf ya di sini, maka dia akan error seperti itu. Sudah sepertinya ya. Oh ini untuk masing-masing kolom ini ya. Untuk masing-masing kolom ini kalau kosong seperti itu. Kalau ini ya UTS, kita ini UTS. Terus yang ini berarti tugas. Terus ini berarti UAS. Baik, saya jalankan. Nah, seperti ini ya. Ini kosong semua, saya hitung. Plus error. Oh, belum tak ganti itunya. Gak apa-apa lah ya. Belum tak ganti. Saya jalankan. Misalkan Hilal Haidar Alimi 80. Saya hitung. Nah, Haidar Alimin 80, B lulus ya. Lalu jika kita simpan, dia akan tersimpan ya. Lalu kita hapus, dia akan kursenya di sini exit, akan ya. Ada option ini dan akan keluar. Kalau kita klik yes, tersimpan di sini hitung nilai dari min 80,0 B lulus. Selanjutnya adalah kalkulator yang terakhir. Ini seperti yang saya buat kemarin ya, sama persis. Kemudian ditambahkan backspace dan koma seperti itu. Saya akan menjelaskan yang ini dulu. Angka ya. Untuk teks untuk button angka di sini ya 0 sampai 9 0 sampai koma ini saya menggunakan angka plus sama dengan 9. Untuk angka 9 gampangnya seperti ini. Angka plus angka sama dengan angka ditambah ini. Misalkan kita 9 ya, berarti 9 ya, ini kita klik 9 maka dia akan muncul 9 ya. Akan menyimpan angka 9 pada angka lalu akan ditampilkan pada layar. Di sini layarnya seperti itu. Nah, lalu untuk angka semua dari 0 sampai 9 persis algoritma seperti itu semuanya. Ini ya 7, 6 sama. Lalu untuk koma tadi gimana? Nah, ini untuk koma sama saja untuk koma. Namun ini pakainya titik ya. Kalau gini titik. Lalu untuk backspace. Ini ya untuk backspace saya sekalian backspace. Angka get text substring. Nah, ini ya angka akan dikurangi lengthnya atau panjangnya itu minus 1. Berarti angka yang paling belakang akan hilang, sama seperti fungsi backspace untuk menghapus angka yang paling belakang seperti itu.
Lalu yang selanjutnya ini adalah untuk button hapus atau clear ya, clear. Nah, semuanya akan disetting ke 0 ya. Text field 1 set text 0, angka 1, angka 2, angka hasil dan angka akan 0 atau kosong, ini akan 0,0 dan 0,0 ya untuk masing-masing variabelnya. Karena di sini saya memakai variabel yang apa namanya ya, public ya, yang public, global, itu variabel global. Lalu untuk ininya yang untuk plus minusnya, untuk plus ya, untuk plus sendiri angka 1 akan angka, misalkan kita 0 ya, kita klik 1 maka dia akan masuk ke angka 1 di sini ya. Nilainya akan masuk ke angka 1, lalu field di sininya akan menampilkan tambah plus. Lalu angka akan ke setting ke kosong dan pilih sama dengan 1. Untuk kurang, fieldnya akan menampilkan kurang, pilih sama dengan 3 dan seterusnya. Kali akan ada kali dan 3, pilihnya bagi, pilihnya adalah 4, modulo pilihnya adalah 5. Nah, pilih di sini itu untuk menentukan switch ya. Kasus mana atau kondisi apa yang sesuai dengan nilai dari pilih itu sendiri ya. Lalu ini sudah hasil. Nah, ini hasil ya, tepat di bawahnya hasil. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pilih tadi untuk menentukan kasus mana yang harus dijalankan. Misal Q1 ya, sel Q1 adalah penjumlahan, maka dia akan dijumlahkan. Angka 2 akan dapatkan nilainya ya, angka 2 ini. Lalu ada penjumlahan yang akan ditampung hasilnya nanti pada variabel hasil. Lalu hasil ini akan ditampung lagi pada angka nilainya, dengan catatan sudah dikonversi ke string, dari double ke string. Sama yang lainnya, 2 adalah pengurangan, dia akan dikurangi, dia akan ditampung di hasil, dia akan ditampung lagi setelah dikonversi ke angka, string di angka. Break 3 kali ya. Oh iya, 3 kali 4 bagi 5 modulo. Ini true kalau ada error, dan dia akan menampilkan hasilnya pada field seperti itu. Untuk clearnya sendiri seperti ini ya. Saya tambahkan yang tadi yang pilihan exit ini. Nah, saya tambahkan yang ini. Ini yang untuk pemilihan ya, yes or no. Sini oke. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini ya tampilannya. Ini yes. 20 tambah 5 sama dengan 25. Clear. 20 dikurangi 5, 15. Clear. 1 2 3 4. Backspace dikali 4, berarti hasilnya 48. Hasil 48. Lalu 30 bagi 5, 6. 30 modulo 4, 2. Lalu 2 0,5 guys, 0,5 dikali 2, 1. Seperti itu. Exit. Beneran mau keluar? Tidak. Beneran mau keluar? Iya. Baik, mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai latihan event handling pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.